Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, tersangka utama kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati hari ini diserahkan dari Barreskrim Polri ke Kejaksaan Agung. Dengan diserahkannya para tersangka, pertanda sidang kasus ini akan segera digelar. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua sampai saat ini masih jadi perbincangan publik. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini resmi ditahan. Ferdy Sambo keluar dari gedung Jampidu menggunakan rompi merah sekitar pukul 12.57 WIB. Sambo keluar dengan didampingi pengawalan yang ketat dari anggota Brimob yang bersenjata lengkap. Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati tiba di Kejagung dan mendapat pengawalan ketat dari personel Brimob, saudara. Saat tiba di gedung Kejagung, Sambo dan istri masih mengenakan rompi oranye dan langsung diperiksa didampingi kuasa hukumnya. Dan usai menjalani pemeriksaan Kejagung, Sambo keluar dan sempat memberikan pernyataan. Sambo menyatakan menyesal. Saya terima saya sangat menyesal. Ferdy Sambo juga menyatakan bahwa dirinya siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya mundur. Tidak melakukan apa-apa. Justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. Yang naik Bapak dan Ibu dari Sambo juga menyesal atas semua perbuatan dan tindakannya yang sampai membuat mantan ajudannya harus merenggang nyawa. Penyesalan memang selalu terjadi di akhir ya Pak, kalau di awal namanya pendaftaran. Dan tidak ketinggalan pula istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati turut serta diserahkan oleh Barreskrim Polri ke Kejaksaan Agung RI. Dia juga sempat menyampaikan pesan untuk anak-anaknya. Titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik. Akhirnya ya Penners, setelah berbagai macam alasan yang digunakan dari mulai kondisi kesehatan sampai punya baby, kini Polri resmi menahan Putri Chandrawati. Nah Penners, dari berita Sambo yang sudah ditahan, kita beralih ke berita tentang perbedaan polisi Indonesia dan polisi Amerika. Ada yang tahu tentang kasus kematian George Floyd? Itu loh Penners, kasus kematiannya yang disebabkan oleh polisi. Para demonstran menggelar aksi di area Coral Gables. Sejumlah personel kepolisian di Miami hingga New York di Amerika Serikat juga menunjukkan solidaritas untuk para demonstran yang memprotes kematian George Floyd. Para polisi ini berlutut bersama para demonstran yang sedang melakukan aksinya secara damai. Have them come into the circle. Hold on, wait. Yes, I agree. Thank you. Hold on, excuse me, guys. Thank you so much. Don't do a photo. Thank you. Video ini lantas viral di media sosial. Aksi itu dilakukan di kawasan Queens, dekat sebuah kantor polisi setempat. Dan aksi dari para polisi ini disambut sorakan yang meriah dari para demonstran.
Gubernur New York, Andrew Cuomo, dan Komisioner Kepolisian New York, Darren Moshe, memuji sikap para polisi dalam video yang viral itu. Gubernur New York juga sempat membagikan rasa bangganya lewat unggahan akun Twitter pribadinya. Dan polisi yang melakukan tindak kekerasan itu yang sampai merenggut nyawa George sudah dipecat dan dijerat dengan 3 pasal berbeda, yakni pembunuhan tingkat 3, pembunuhan tingkat 2, dan pembunuhan tak berencana tingkat 2. Salut banget ya Penner sama polisi dan pemerintahan Amerika ini. Dan kita beralih ke berita tentang kinerja aparat yang menjaga pertandingan Arema versus Persebaya yang menelan ratusan korban jiwa. Banyak netizen yang menyoroti sebuah postingan salah satu akun yang menggunakan nickname @polseksrandakan di Twitter memposting sebuah kalimat yang seperti mengujar kebencian dan memprovokasi atas kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Seperti apa postingannya? Mari kita lihat. Wah, kasar banget sih ini ya Penners. Harusnya kan kita bisa mendinginkan keadaan dan suasana. Ini kok malah ngomporin ya? Dan yang lebih parahnya lagi, cuitan di Twitter itu dilakukan oleh salah satu oknum polisi yang juga mantan admin akun tersebut. Sontak saja postingan itu membuat netizen Indonesia geram dan membandingkan dengan sikap respek yang dilakukan oleh kepolisian Amerika Serikat. Karena satu nyawa melayang sangat berharga bagi polisi Amerika Serikat, hal itu bisa dilihat dari postingan di Instagram yang menampilkan ada beberapa polisi yang meminta maaf dan berlutut di depan masyarakat atas kematian George Floyd. Adanya perbandingan ini membuat netizen Indonesia berbondong-bondong meminta agar kepolisian Indonesia atau minimal Polres Malang melakukan hal yang sama kepada masyarakat Indonesia, yaitu meminta maaf dan berlutut atas kejadian yang menewaskan 131 jiwa di Kanjuruhan Malang. Aksi dari Presiden RI Bapak Jokowi yang meninjau langsung ke dalam Stadion Kanjuruhan untuk memastikan apa penyebab sampai ada ratusan jiwa yang melayang usai pertandingan Arema versus Persebaya. Dan setelah Pak Jokowi memberikan beberapa pernyataan dan keterangan tentang Stadion Kanjuruhan Malang, ada beberapa netizen beranggapan kalau Bapak Jokowi pasang badan buat polisi. Lebih tepatnya mereka beranggapan bahwa Pak Jokowi menilai tragedi itu bukan murni karena kesalahan dari kepolisian yang bertugas pada pertandingan kemarin. Itu nanti tim gabungan independen pencari fakta yang harus melihat secara detail. Tetapi sebagai gambaran tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu tajam. Dan penyanyi legendaris Iwan Fals menciptakan sebuah lagu yang sangat menyentuh hati untuk para korban. Lagu tersebut berjudul Kanjuruhan sesuai dengan tragedi Kanjuruhan. Kanjuruhan hanya ajarkan tentang kebersamaan, tentang kepedulian. Bunga-bunga yang bermekaran disirami air mata dan doa-doa. Sangat menyentuh sekali ya Penners lagunya. Banyak pula netizen yang berkomentar positif di lagu ciptaan penyanyi legendaris Iwan Fals ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Penstory rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Kanjuruhan hanya ajar tentang kebersamaan, tentang kepedulian. Bunga-bunga yang bermekaran disirami air mata dan doa-doa.